dewasa ini, peran dan kiprah kaum perempuan tidak diragukan lagi dalam berbagai kancah kehidupan. Tak terkecuali juga dalam gereja Katolik. Ada banyak kesempatan bagi kaum perempuan untuk turut serta ambil bagian dalam karya-karya pastoral. Baik dalam kegiatan dalam kelompok teritorial maupun dalam kelompok kategorial. Romo, suster, frater, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, rekan-rekan muda dimanapun Anda berada, selamat malam. Berkah dalam. Salam sehat dan tetap semangat. Katekese iman malam hari ini, kita masih dalam tema besar, dalam bulan Maria, bersama Bunda Maria menjalani masa pandemi. Dan bersama para ibu yang hadir pada malam hari ini, kita akan mendalami bagaimana menjadi ibu yang tangguh dalam terlebih kiprah mereka dalam Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI. Telah hadir bersama kita semua malam hari ini ada Ibu Nana. Selamat malam, Bu. Beliau adalah Ketua WKRI di Paroki Ijen. Nanti beliau akan menyampaikan WKRI ini yang di Ijen ranting atau cabang atau bagaimana, beliau akan menjelaskan. Juga di sebelah saya Ibu Maria Tri. Selamat malam. Dan senior kita nih untuk Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, tidak asing lagi Bu Munaji. Selamat malam, Bu. Dan juga Romo Paroki kita yang juga bersama kita malam hari ini, Romo Ignatius Adam Suncoko. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Terpujilah di antara wanita malam ini ya. Iya, semua Maria ini, Romo. Seperti nanti bacaan yang akan kita dengarkan. Baik, sebelum kita memulai keseruan katekese kita malam hari ini, tentu kita akan membuka dulu dengan doa. Ibu Maria Tri berkenan mengajak kita bersama untuk membuka dengan doa. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena Kau memperkenankan kami untuk berkumpul, untuk hadir dalam acara katekese pada malam hari ini. Berkatilah kami, semoga apa yang kami bahas dalam pertemuan pada malam hari ini mendapatkan manfaat, memberikan manfaat bagi para ibu, bagi semua pemirsa. Semoga apa yang kami bahas juga dapat memberikan solusi, memberikan inspirasi bagi semua kaum wanita Katolik. Limpahkanlah rahmat kasih karunia bagi seluruh anggota WKRI di cabang Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Semoga semua ibu-ibu yang luar biasa dapat memperjuangkan kehidupannya, dapat meneladan Bunda Maria dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Sebelum kita memulai mendengarkan sharing bagaimana menjadi ibu yang tangguh, tentu kita juga menimba kekuatan dan inspirasi dari bacaan suci yang akan dibacakan oleh Bu Nana. Silakan.
Bacaan diambil dari Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Baik. Terima kasih Bu Nana untuk bacaan sucinya yang diambil dari Injil Yohanes. Maria, dan dalam kitab suci dikatakan ada lebih dari satu Maria hadir di bawah salib Yesus. Bukan karena kebetulan juga, saya kira malam hari ini kita semua di sini. Saya Maria Diodata, di sebelah saya ini Maria Tri, Felicia Maria, Katarina Maria. Tiga-tiganya, empat Maria semua Romo. Yang juga berusaha menghidupi bagaimana organisasi wanita Katolik Republik Indonesia di paroki ini masih ada hingga hari ini. Saya sebelum memulai katekese ini mencoba mencari tahu sejarahnya seperti apa. Ternyata cukup senior usianya, cukup tua. Sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi ini hadir. Berawal dari keprihatinan, lalu perjuangan hingga hari ini mewarnai kegiatan mereka. Nah, monggo sekarang, di masa sekarang ini pun kita harus tetap berjuang ya Bu ya. Tentu Bu Nana sebagai ketua WKRI di paroki ini punya banyak cerita. Silakan Bu Nana. Baik, WKRI ini lahir kan dari gereja ya, Romo. Jadi tentunya anggotanya itu yang pasti harus wanita. Ya, jelas wanita. Harus wanita asli ini ya. Harus wanita dan Katolik 100%. Wes. Dan yang penting tidak harus menunggu wanita itu menikah. Oh, single Ya, juga boleh ya Bu boleh, ya. asal Oke. usianya 18 tahun. Oh, itu dewasa, usia Ya, dewasa. dewasa. Oke. Dan BKRI ini suatu kekayaan dari yang Bu Made bilang tadi, kekayaan dari salah satu kategorial. Kelompok kategorial di paroki, akhirnya Dan begitu. tapi kami lebih ke luar, jadi satu yang menunjang gereja dan kita mengikuti kegiatan gereja juga, tapi BKRI lebih keluar, jadi pelayanannya ke masyarakat luas gitu. Oke. Bu Nana, sudah berapa lama Bu Nana menjadi ketua pengurus WKRI? Ini namanya di paroki apa Bu? Cabang, ranting, Cabang. saya kurang paham itu. Gimana? Kami cabang 1 Ijen. Oh, Jadi, cabang 1. Ya. Oh, oke. Kalau di gereja di paroki kan sudah ada ibu-ibu lingkungan. Lingkungan itu ranting. Ranting. Oh. Kalau lingkungan di sini kan di paroki kan ada 31 ya, 32 ya. 32 Tapi sayangnya lingkungan. Romo, kami masih mempunyai 7 ranting. Dari 32 lingkungan, 11 wilayah. sebelah baru ada 7 ranting di paroki Ijen. Iya. Wah, Anggotanya berarti sekitar 136. anggotanya 136 dari 7 ranting itu. Iya. Berarti masih ada
harapan untuk menambah ranting-ranting di lingkungan-lingkungan yang belum menjadi ranting. Ya. Syaratnya sebuah lingkungan menjadi ranting apa, Bu? Syaratnya yaitu usia 18 tahun, wanita Katolik, dan satu ranting itu beranggotakan minimal paling enggak ya 10 lah. Oh, itu 10. Jadi kalau 10 ibu terkumpul dalam satu lingkungan, itu menjadi ranting. Ya. Oh, oke. Anggap aja itu PKK-nya gitu. PKK-nya. Ya. Kalau di pemerintahan itu menjadi semacam kelompok PKK. Ya. Dasawisma. Dasawisma, ya Dasawisma. Saya sendiri anggota PKK di RT. Anggota Dasawisma. Jadi kalau WKRI di lingkungan, ranting di lingkungan, itu paling tidak 10 ibu. Ya. Bu Nana, Bisa dikatakan satu ranting. dengan situasi yang seperti ini, masa pandemi, kira-kira kegiatan-kegiatan WKRI di cabang Ijen ini bagaimana Ibu sebagai ketua WKRI? Ini kita mengalami pandemi ini kan Sudah hampir setahun. 2 tahun ya, 1,5 tahun. 1 tahun ya. Kita tahun mulai lebih. Maret ya. 2019. Waktu pandemi, awal-awal pandemi itu tahun lalu, kita ada pembagian bibit ya, bibit sayuran. Jadi dari WK pusat DPD, Oh, itu, DPD istilahnya. mengedukasi ibu-ibu. Jadi tiap cabang di Malang Raya itu ada 11 cabang. Di Malang Rayanya sendiri Ya, itu membagikan bibit-bibit sayur supaya supaya ibu-ibu yang dibagi ini bibit bibit, itu heeh. menanam sayur dan hasilnya itu nanti bisa dibagikan ke tetangga-tetangga. Jadi nggak untuk yang hanya tetangga Katolik lingkungan gitu enggak, tetapi bisa RT, bisa RW. Dan itu sayurnya ada sawi, tomat. Jadi untuk ketahanan pangan. Ya, ikut ambil bagian dalam program ketahanan pangan ya. dalam masa pandemi. Antara lain itu. Selain itu, Ibu mungkin ada program begini. Seperti WKRI ini kan sebuah hierarki semacam begitu ya. Ada Dewan DPD tadi, Ya, Dewan Dewan Pimpinan Pengurus Daerah itu, Daerah. atau Dewan Pengurus Daerah. Lalu ada DPP kah? DPP pusat Jakarta. Di Jakarta. Jadi Dewan Pengurus Daerah itu di sekitar Jawa Timur atau Malang. Iya. Oh, di Malang. Raya. Jadi ada di keuskupan. keuskupan. Ikut hierarki gereja ya, Bu Iya. ya. Oke. Apakah program-program dari DPD ataupun DPP itu diadopsi oleh DPC? WKRI di paroki? Iya. Oh, begitu. Hierarkinya gitu. Kita ada 5 bidang kan. Bidang organisasi. Seperti Pancatugas Iya, gereja. iya. Organisasi, humas, pendidikan, sama kesra, usaha. Ada humas, ada pendidikan, ada kesra, ada Ya. usaha, satu lagi apa tadi? Kesra. Dan itu Organisasi. Oke. Dan masing-masing bidang juga mempunyai untuk program kerjanya. Oh, masing-masing punya program kerjanya. Mungkin Bu Mariatri, ini kalau saya baca dalam susunan kepengurusan, beliau ini bagian kesra. Kesra itu apa, Bu Tri? Boleh cerita, kegiatannya apa saja? Kesejahteraan rakyat kah kesra itu? Apa? Kesra itu apa, Bu? Saya sebelum kepada Kesra ya, Bu ya. Saya sebelumnya sudah menjadi ibu yang dalam jangka waktu lama yang tidak aktif di WKRI, tapi sungguh luar biasa. Begitu saya masuk ke dalam WKRI, itu memiliki
memiliki dinamika yang sangat menarik. Jadi memang perlu wanita Katolik itu aktif di WKRI. Bu Made belum ya? Saya ini lebih maskulin, bukan PKRI. Silahkan masuk, diminta masuk. Kalau Romo saya nggak nawarin. Iya, Bu. Kenapa kok wanita Katolik perlu aktif? Karena di dalam tadi ada namanya keorganisasian. Ini adalah salah satu ormas yang dimiliki oleh gereja. Jadi wanita Katolik hendaknya juga ikut ambil bagian dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan. Jadi tidak hanya kita berada dalam lingkup gereja saja, tetapi kalau bisa kita juga keluar menghadapi masyarakat yang beragam. Kemudian kita juga memahami dinamika masyarakat secara keseluruhan sebagai bangsa, bagian dari bangsa Indonesia. Jadi beraktivitas di dalam keorganisasian sungguh sangat penting juga saya pikir, karena gereja juga ditopang oleh organisasi kemasyarakatan seperti ini. Nah kemudian kalau tadi ditanya mengenai kesejahteraan masyarakat ya Bu ya, Kesejahteraan masyarakat. begitu ya. Iya, benar ya Bu ya, bagian. Jadi tugasnya apa itu? Tugas yang saya emban, saya kurang begitu paham detailnya ya. Pelayanan ya Bu Maria. Ya, Oh, oke. kalau Jadi di dalam- dihubungkan dengan itu, pelayanan. dihubungkan dengan pelayanan di dalam lingkup, karena saya di ranting berarti saya di lingkup lingkungan. Tetapi kegiatannya selama ini adalah salah satunya juga mencakup kegiatan perhatian kita kepada anggota di ranting. Kemudian bagaimana kita berkegiatan keluar. Itu kalau di ranting yang tempat kami ini belum terlalu terlibat langsung. Jadi kalau di beberapa, saya melihat di beberapa ranting itu sungguh aktif, jadi link dengan gereja. Waktu ada kegiatan masa pandemi itu kan gereja juga memberikan sembako untuk masyarakat yang kurang mampu, dan beberapa ranting itu menyambut kegiatan tersebut dengan berpartisipasi kepada masyarakat secara langsung. Jadi dalam kegiatan ketahanan pangan, beberapa ranting, Bu Munaji ini juga salah satu yang terlibat langsung. Beliau juga aktif di PKK, kader Posyandu juga. Bahkan kegiatan di PKK itu sangat aktif beliau. Saya sendiri sebenarnya juga salah satu dari pengurus PKK, tetapi karena kegiatan selama masa pandemi ini tidak banyak, sehingga hanya lingkup di PKK yang satu RT saja. Jadi kalau Bu Munaji mungkin bisa cerita lebih banyak mengenai kegiatan Kesra, karena di tingkat kelurahan juga, bahkan mungkin diutus sampai ke kecamatan. Begitu ya Bu Munaji ya. Ini mak kita yang paling aktif. Iya, benar, Ya, benar. mari silakan. Oke, Bu terima Munaji. kasih Bu Maria Tri untuk sharingnya. Biarpun tidak terlalu aktif, tapi masih juga menangkap dinamika atau ada hal-hal yang menarik dalam organisasi wanita Katolik Republik Indonesia. Dan terima kasih prospeknya. Saya diajak untuk masuk berkegiatan dalam WKRI karena para pemirsa, saya memang sejak awal tidak aktif dalam kegiatan wanita Katolik Republik Indonesia. Tetapi saya lebih berkecimpung dalam panca tugas gereja. Jadi tadi sambil menyinggung-nyinggung
harus keluar, tidak di dalam gereja terus. Oke, terima kasih ya. Saya pikirkan lagi nanti. Iya. Baik, terima kasih untuk sharingnya. Nanti boleh sharing lagi. Ini satu ibu kita ini yang sudah sekian puluh tahun benar-benar figur seorang ibu yang tangguh dalam organisasi. Monggo ibu kita diceritani kira-kira apa yang sudah Bu Munaji kerjakan untuk bisa kami lanjutkan. Monggo Bu Munaji. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Untuk masalah bidang kesra, itu sebetulnya menyangkut kegiatan. Ini kami bercerita bidang kesra dulu ya Ibu. Soalnya kami juga dulu itu sebagai Ketua Bidang Kesra Dewan Pimpinan Daerah Kauskupan Malang kurang lebih 10 tahun. Jadi kami kunjungan sekeuskupan Dari ujung timur sampai, sampai ujung selatan. sampai Sumeneb. Madura. Jadi saya itu betul-betul yang saya perlukan itu adalah bidang kesra. Karena bidang kesejahteraan masyarakat itu kegiatannya di dalam gereja maupun di luar gereja itu harus dicatat. Biasanya ibu-ibu bidang kesra, saya ini itu kegiatan PKK, kegiatan Legio, kegiatan BKRI itu jadi satu. Seperti kunjungan orang sakit, seperti kita memberikan sembako itu. Jadi kepada ibu-ibu bidang kesra keseluruhan dari mungkin dari keuskupan itu harus bisa milah-milah kegiatan. Kalau kita memakai seperti ini BKRI itu kita harus bisa membawa diri kalau kita wanita Katolik. Jadi kalau kita memakai seragam BKRI. KRI. ya, itu kegiatannya mungkin kunjungan orang sakit dicatat di buku BKRI. Oh, ada semacam jurnalnya sendiri, catatannya Ada. sendiri ya Bu ya. Jadi Itu harus dilaporkan ke DPD atau kalau pertemuan DPD itu harus melaporkan bidang kesra mungkin kunjungan orang sakit oke. ke RKZ gitu. Kunjungan mungkin ada orang yang di mana tidak hanya orang Katolik yang dikunjungi. Jadi orang-orang seperti PKK, seperti apa itu memerlukan kita harus mengunjungi. Oke. Itu untuk Terutama bidang di kesra. wilayah ranting masing-masing ya Bu. Iya. Terutama Jadi di kalau wilayah- kita itu di wilayah ranting juga di kelompok Desa Wisma paling bawah. Jadi kalau kita sebagai pengurus, kebetulan saya sebagai pengurus PKK tingkat kelurahan itu harus sampai ke bawah. Dari sampai di kelompok Desa Wisma, di kelompok PKK. PKK itu iya. Oh, oke. Jadi bagaimana kegiatan kita harus harus apa itu menunjukkan kita sebagai orang Katolik. Bu Munaji Nyun Sewu. Ibu berkegiatan sejak usia berapa? Hingga hari ini sudah berapa puluh tahun? Saya menjadi anggota BKR itu mulai tahun 1985. 85. Iya, Usia berapa? Waktu itu masih Yosua berapa? berusia berapa ya? Sudah lupa. Saya lahir tahun 50. Ayo siapa mau ngitung? 85. Saya lahir tahun 50 ya. Iya. Baik, tahun 85 cukup lama. Iya. Ibu masih sampai hari ini Iya. masih juga aktif di WKRI. Wes luar biasa itu. Itu sungguh-sungguh berkat Tuhan, ye. Iya. Bu Nana dengan ibu yang senior, lalu dengan segala pengalamannya berkecimpung
sekarang ini kita semua, tidak hanya WKRI atau terlebih-lebih WKRI dalam masa pandemi, apa yang dilakukan? Tadi Bu Mariatri sudah cerita, ya kita hanya bisa berbagi dengan saudara-saudara selingkungan, se-RT di masing-masing ranting. Terus selain itu mungkin Ibu ada sesuatu yang apa nih? Ya, tentunya harapan ibu-ibu semua itu ini, jadi kayak secara edukasi. Jadi kan kita ada yang namanya bidang pendidikan, itu benar. ada dulu ada jahit menjahit, Oke. jahit menjahit, terus Handwear kan. iya, terus bidang apa cabut duri bandeng. Nah itu gunanya untuk suatu usaha. Oke. Jadi Iya, apa ya? Menanamkan atau mengajak. Sekarang ini kan ada di dalam pendidikan tinggi iya. itu ditanamkan entrepreneurship. Ya. Nah, macam seperti itu. Iya. Ngelingnya seperti itu Ya. ya Bu ya. Ini untuk ibu-ibu, Ya. tetapi begitu. Oke. Terus apa Makanya lagi? kami juga mengharapkan ibu-ibu muda ini ya, jangan kayak saya dulu tuh masuknya di WKRI juga agak telat. Oh, Jadi gitu ya. soalnya agak diperkosa sama saudara, sama tetangga lingkungan. Pilihan katanya diperkosa Romo. Gimana tuh nanti Romo deh nanti cerita. Dipaksa. Iya, Iya. itu salah satu apa tetangga saya Memperkosa. Iya. Caranya memaksa. memperkosa bagaimana? Cik Sian. Oh, Cik Sian. Oh, itu loh. Wanita agamamu apa? Katolik. Wedok apa lanang? Wanita. Lah ya enggak wes. Soalnya saya melihat kok yang ikut BK itu kok Yang sudah senior. Iya, yang Dia yang khawatir sudah kok berumur. ya ketularan jadi senior Terus gitu Bu ya. pertemuannya jam 4 kan Oh, nggak gitu. mungkin itu Waktu saya itu. lakukan itu nggak mungkin. Apalagi masih Iya, di terus kantor ya. iya, terus habis gitu itu kan bisa diatur gini. Duh, enggak pokoknya ya udah. Akhirnya ya sudah. Hasil pemerkosaan itu lalu menjadi ketua WKRI ya Bu. Oh, belum. Oh belum. Iya, ya Tapi udah. yang penting lalu aktif di Iya, WKRI. aktif Oke. itu. Jadi kalau tadi memprospek saya tuh keliru ya. Mestinya memprospek yang lebih muda nih. Baik. Yang itu. tua aja belum ikut kok. Baik, sekilas Romo sharing dari mereka, saya kira cukup menggambarkan betapa mereka setia terhadap aktivitas WKRI. Jadi mau menunjukkan jati diri sebagai wanita Katolik Republik Indonesia dalam berbagai situasi. Mereka tetap setia. Monggo Romo, bagaimana? Mungkin Romo mau memberi komentar atau bahkan memberi peneguhan. Terima kasih Bu Monaci, Bu Maria, Bu Nana, dan Bu Made untuk sharingnya. Saya kira itu menjadi gambaran bagaimana gereja ikut ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Dalam Gaudium et Spes, secara khusus dalam artikel yang pertama, di sana digambarkan bagaimana keprihatinan masyarakat hendaknya juga menjadi keprihatinan kita sebagai orang beriman. Itu salah satu hal yang saya kira penting menjadi catatan bagi kita semua. Dan tentu saja kita bersyukur bahwa paroki kita itu ada banyak orka. Salah satunya adalah WKRI. Jadi di paroki kita itu ada sekitar 17 orka. Legio Maria itu ada sekitar 5. Kemudian ada FMKI, ada Senakel, ada PDKK, ada PWK, ada KTM, PWK itu khusus untuk itu Warakawuri. Warakawuri. Jadi itu untuk lansia, janda-janda ya. Iya. Ya, saya kira itu yang juga harus menjadi perhatian Warakawuri. Dan juga ada beberapa orka yang lain selain yang tadi disebutkan. Saya kira itu menjadi tugas perutusan tidak hanya untuk
WKRI, tapi semua ikut ambil bagian dan terlibat. Dan ketika terlibat itu memang ada yang di dalam, ada yang di luar. Maka saya kira WKRI adalah kesempatan untuk keluar. Jadi keluar dari wilayah gereja, meskipun dia tetap orang Katolik, sehingga kita masih ingat Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Artinya kita sebagai warga negara dan segera WKRI itu banyak terlibat dalam kehidupan masyarakat. Dan tadi juga dalam Injil kita mendengarkan bagaimana gambaran seorang perempuan, wanita, seorang ibu yang tangguh, yakni dari Maria. Tetapi juga perlu diingat untuk WKRI punya pelindung. Siapa pelindungnya? Santa Ana. Santa Ana adalah suami dari istri dari Yoakim. Berarti adalah orang tua dari Maria, yang juga dikatakan Maryam. Sehingga dia sebenarnya sudah mengalami pengalaman di tengah keluarga, lebih-lebih sebagai suami istri, yakni Ana dan Yoakim. Tentu saja itu nanti yang juga akan berikan pengaruh besar dalam diri putranya, dalam diri putrinya, yakni Maria. Sehingga Maria mau tidak mau melihat bagaimana sosok seorang ibu, ya, Santa Ana. Dan memang kalau kita lihat perjalanan Santa Ana itu, mungkin dalam Injil tidak banyak dibicarakan, dikisahkan. Tapi bahwa pada abad yang kedua, sejarah-sejarah mengenai Santa Ana dan Yoakim itu dikisahkan, lebih-lebih dalam kitab-kitab apokrif, bagaimana keharuman nama Santa Ana dan Yoakim ini sebagai orang tua dari Maria. Bagaimana hidup perjuangannya sebagai seorang ibu yang tangguh, bahkan dia saat-saat sudah usia, tapi bahwa dia punya pengharapan untuk memiliki anak. Dan memang akhirnya mendapatkan seorang anak putri, dan itulah Maria. Dan saya kira itu juga yang nantinya akan mempengaruhi hidup dari Maria, yang juga akhirnya terpilih menjadi Bunda Yesus, Bunda Putra Allah, Bunda Juru Selamat. Dan apa yang dialami di tengah keluarga itu menginspirasi juga Maria. Sehingga kalau kita lihat dalam perjalanan Maria, dan tema kita adalah bersama dengan Maria menjalani masa pandemi, dan itu saya kira juga menjadi semangat dari para wanita Katolik Republik Indonesia. Masih semangat? Semangat, harus semangat. Saya kira, di sana juga banyak wanita-wanita Katolik Republik Indonesia yang juga ada di rumah. Kita bersyukur bahwa gereja mau ikut ambil bagian dan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan tentu saja kita berharap nanti akan semakin banyak. Maka para ibu di paroki kita, mari kita ikut ambil bagian dengan WKRI. Mari silahkan lihat, ada Bu Monaci, saya kira yang dengan semangatnya tahun 85 masih setia sampai hari ini. Sekarang udah Iya, lansia. Romo. Siapa lagi kalau bukan kita yang terpanggil? Nah, sehingga ada regenerasi dari waktu ke waktu bahwa WKRI harus tetap hidup. Kita ikut ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana kita terlibat di RT, di RW, di lingkungan di mana kita hadir, seperti yang tadi juga di-sharingkan. Bagaimana terlibat dalam kehidupan masyarakat, soal kesejahteraan, ya, tadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita dengan edukasi, pendidikan, tetapi mungkin juga bagaimana organisasi itu tetap dikembangkan, dan saya kira akan menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat, tetap dengan identitas sebagai orang Katolik. Nah, saya kira itu mungkin akan membantu kita bahwa yuk kita tetap semangat dalam pelayanan kita, meskipun dalam situasi pandemi, tapi juga masih semangat. Bu Monaci,
ikut ambil bagian di PKK, Iya, Bu Nana, Bu Maria, Bu Siondu, Mas kader Yandu. kesehatan. juga terlibat di PAUB Romo. PAUB. Oh, perempuan. Iya, Perempuan antar umat Beragama. 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 Iya, Sebelum pandemi kami 2 bulan sekali ya. iya 2 bulan Dan sekali ada. tempatnya itu di tempat masing-masing ibadah, maksudnya di kelenteng, di masjid, di gereja Kristen, dan isinya juga sharing-sharing tentang agamanya masing-masing. Iya, iya. Jadi bukan menarik, Iya, enggak. iya, iya. Terus Dialog, kadang dialog. iya dialog, ya. Kadang Dialog- juga dialog antar agama. ya, kadang juga memanggil salah satu pembicara, itu bagus sekali itu. Itu ya begitulah. Monggo para ibu-ibu yang muda, sekali lagi kami himbau ikutlah WKRI karena kami sudah senior. Kami cuma dapat titipan dari Romo Dip pada waktu itu, ojo diculno WKRI nok cabang. Saya itu terngiang-ngiang di Telinga. sampai saya itu ke rumah Romo Dip itu. Ayo, kamu ikut WKRI, kamu aktif di PKK tapi di WKRI kok nggak mau. Ya, seperti Bu Nana ini. Jin, Iya, Nih. mungkin itu himbauan dari kami. terima kasih Bu Iya. Munaji untuk Iya. sharingnya, untuk teladannya, kesetiaannya, membawa nama gereja, menjadi saksi, itu adalah tugas kita semua ya Romo ya. Betul. Dan saya Pergi kira keluar ke masyarakat menjadi tugas kita saksi dan mewartakan nilai-nilai Kristiani kepada sesama. Bu Nana masih mau menambahkan? Saya kira cukup, Cukup, Bu Made. oke. Yang penting ya kami berharap, ayo ibu-ibu muda segera Bergabunglah bergabung di dalam WKRI. Wanita Katolik Republik Republik Indonesia. Indonesia. Paling enggak lingkungan, nah itu yang belum ada rantingnya. Nah. Ketua lingkungannya, ibu ketua lingkungan mengajak ibu-ibu lainnya. Untuk Ya. membentuk ranting Ranting. di lingkungan masing-masing. Iya, Itu karena Romo, sekarang para anggotanya itu S3, S3 ya Romo. sampun sepuh sangat. Wah, Saya kira. Betul Romo, Sehingga betul. perlu Iya. regenerasi Perlu regenerasi. Iya. supaya tidak semua S3, tapi Saya nanti S2. mungkin ya sampun sepuh sangat. Sampun Ya, sepuh sangat. maka Seperti saya untuk Romo. ibu-ibu yang masih muda terpanggillah. Siapa lagi kalau bukan kita Kita. yang harus melanjutkan begitu. Dan Saya kira terutama terima kasih. mewartakan nilai untuk Injil itu semuanya. tadi Romo ya. Ya, betul. Baik, saya kira cukup ya Romo. Kita akhiri katekese kita malam hari ini. Tentu tadi dibuka dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Bu Munaji menutup dengan doa. Mohon Romo lalu memberi kami berkat. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini kami bersharing yang mana semoga anggota WKRI yang ada di wilayah kita, khususnya di cabang 1 di Santa Maria, Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, tergerak hatinya untuk mengikuti. Ya Bapa, kami sebagai anggota WKRI dengan inspirasi Bunda Maria, semoga kami bisa meniru dan teladan Maria untuk mengambil hikmah kebersamaan kita pada malam hari ini. Ya Bapa, semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda kami juga menyerahkan seluruh wanita Katolik Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkat Roh. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita, hidup, karya, pekerjaan, pelayanan, dan harapan-harapan baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam.